Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan tahapan awal untuk uji statistik, yaitu uji validitas. Dan ini merupakan tampilan kedua setelah mengklik aplikasinya. Di sini kita akan diperhadapkan dengan dua tab. Tab pertama itu adalah data view, kemudian variable view. Nah, di variable view ini kita akan menginput headernya. Namun sebelum itu kita mesti lihat dulu tabulasi data yang telah kita siapkan. Sebagaimana kita ketahui, tabulasi data ini adalah kumpulan atau rangkuman jawaban responden atas kuesioner yang telah kita tebar. Nah, sebagai sampel di pengujian kali ini, kita akan menguji tax law enforcement terhadap taxpayer compliance atau penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi berapa jumlah pernyataan untuk setiap responden. Di sini bisa kita lihat ada 11 bersama totalnya. Jadi, langkah pertamanya kita harus membuat headernya dulu di sini. Ingat ya, di variable view kita masukkan X1. Nah, yang perlu kita tata untuk bagian variable view ini adalah desimalnya. Kita harus mengubahnya menjadi 0. Arahkan saja kursornya ke sini, kemudian diklik 2 kali. Karena sudah 0, kemudian selanjutnya kita mau merubah measurnya. Measurnya menjadi scale, ya. Semuanya kita rubah. Iya, kita klik aja langsung. Nah, kalau sudah seperti ini berarti headernya sudah siap. Kita buka data view. Nah, itu dia kan. Sudah ada 10, kemudian total. Langkah berikutnya adalah kita mengcopy datanya. Kita blok seperti ini. Kita paste aja. Dan datanya sudah seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita mengklik analyze. Kemudian correlate. Kemudian bivariate. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita blok datanya. Kita Ctrl A kalau Anda menggunakan Windows. Kalau menggunakan Mac, menggunakan Command E. Setelah diblok, kemudian kita pindahkan ke sebelah. Nah, pastikan bagian ini tercentang ya. Ini personnya harus dicentang. Kemudian to tile. Kemudian ini flag significant correlation. Nah, setelah ini aman, langsung aja kita klik OK. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya ini akan kita interpretasi, kita copy saja, validitas. Nah, jadi uji validitas itu ada dua cara untuk menilai. Untuk menilai apakah datanya valid atau tidak valid. Nah, yang pertama adalah ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia dinyatakan valid. Kemudian ketika R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel, maka dia dinyatakan non valid. Nah, untuk R tabelnya kita lihat di sini ya. R tabel ini boleh Anda dapatkan di Google. Anda cukup mengklik R tabel PDF, ini akan muncul. Dan silahkan di-download ya. Nah, ini dia hasil output SPSS-nya. Untuk menemukan nilai R tabel ini, kita harus tahu jumlah respondennya. Kita lihat dulu yang tadi ya. Jumlah respondennya itu ada 41 ya. Tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Kita ambil yang 0,05 atau 5%. Kita cari 41, berarti kita menemukan nilai 0,3008 sebagai nilai R tabelnya. Ini sudah saya pindahkan 0,3008. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau nilai R hitungnya atau percent correlation-nya lebih besar daripada nilai ini, berarti dia dinyatakan valid. Kita cek X1. Nilai percent correlation-nya 0,563, berarti lebih besar dari 0,3008 atau R tabelnya. Berarti dia dinyatakan valid. Demikian juga untuk yang lain. 0,6 berarti lebih besar. 0,5, 0,3, kemudian 0,6, 0,6 semuanya, kemudian 0,6 lagi, 0,5, 0,4, 0,4, 0,5. Berarti semuanya lebih besar dari nilai R tabel. Dengan demikian untuk variabel X, kita simpulkan bahwa seluruh pernyataannya lolos uji validitas. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.